wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita memperdalam pemahaman tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah dan penuh kesempurnaan. Memahami Asmaul Husna ini bukan hanya sekedar dihafal ya, ada 99 nama, tetapi juga harus menghayati makna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengertian Asmaul Husna itu adalah asma berarti nama-nama, dan husna berarti yang mulia, yang indah dan mulia ya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi kita disarankan atau dipesankan untuk berdoa dengan nama-nama Asmaul Husna. Ayat ini menegaskan bahwa setiap nama Allah mencerminkan kemuliaan dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Bila kita memahami nama-nama tersebut, maka kita akan lebih mengenal Tuhan kita, sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin kokoh. Jadi di sini mengapa kita harus mengenal Asmaul Husna? Yang pertama adalah menguatkan tauhid kita ya. Jadi semakin mengenal Allah, semakin kuat keyakinan kita bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kita memahami bahwa Allah Maha berkehendak, Maha kuasa dan Maha sempurna. Yang kedua adalah membentuk akhlak mulia. Asmaul Husna menjadi teladan akhlak seperti penyayang atau pemaaf, terus bijaksana, pemurah dan penuh kasih. Walaupun kita tidak mungkin menyerupai Allah, tetapi kita diperintahkan meneladani sifat-sifat mulia tersebut sebatas kemampuan kita sebagai manusia. Yang ketiga adalah membuat hati kita menjadi tenang. Jadi dengan memahami Asmaul Husna, kita sadar bahwa semua urusan di bawah kendali Allah. Inilah yang membuat seorang mukmin mampu menghadapi ujian dengan sabar dan syukur. Kemudian kita menjelajahi beberapa Asmaul Husna dan pesan kehidupannya. Yang pertama yang sering kita dengar adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dua sifat ini paling sering kita baca dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman berarti kasih sayang, di mana Allah yang luas, kasih sayang Allah yang luas, yang diberikan kepada seluruh makhluk hidup. Di semua itu dapat kasih sayang Allah yang namanya Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus kepada hambanya yang beriman. Jadi Ar-Rahim itu hanya khusus untuk hambanya yang beriman, beda dengan Ar-Rahman ya. Jadi pesan untuk kita bahwa sebagai umat Islam, kita pun harus menebarkan kasih sayang kepada sesama, tidak kasar dalam pergaulan, lembut kepada anak-anak dan saling menghormati ya. Jadi pesan daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut. Yang kedua, Al-Malik atau Maha Merajai. Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam semesta.
Jadi tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuasaan yang hakiki ya, semua itu hanyalah amanah. Pesan untuk kita adalah jika diberi jabatan atau kekuasaan, jangan sombong. Ingat bahwa kekuasaan itu hanya titipan dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah Al-Alim, itu Maha mengetahui. Dia Allah mengetahui apapun yang tampak dan yang tersembunyi ya. Bahkan apa yang ada di dalam hati manusia. Dia Allah Maha mengetahui. Pesan untuk kita adalah jangan melakukan kemaksiatan dengan alasan tidak ada yang melihat, dan jangan putus asa ketika tidak ada yang memahami kita, karena Allah Maha mengetahui segala keadaan hambanya. Ya Allah mengetahui segala keadaan hambanya. Kemudian Al-Ghafur atau Maha Pengampun. Allah membuka pintu ampunan selebar langit ya dan bumi. Nabi SAW bersabda, Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Jadi taubat lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Pesan untuk kita adalah sebesar apapun kesalahan kita, jangan pernah putus asa, perbanyak istighfar, jangan tunda taubat, dan jangan gengsi meminta maaf kepada sesama manusia. Itu yang ditanamkan dalam Al-Ghafur. Kemudian yang kelima adalah Ar-Razzaq, itu Maha pemberi rezeki. Di sini rezeki tidak hanya berupa uang, tetapi kesehatan, keluarga, ketenangan, dan kesempatan beribadah. Allah yang memberi dan mengatur rezeki setiap makhluknya. Jadi pesan untuk kita adalah jangan iri pada rezeki orang lain. Fokus pada usaha, jaga kejujuran, dan perbanyak doa. Rezeki sudah dijamin, tinggal bagaimana kita mengambilnya dengan cara yang halal. Kemudian yang keenam ada Al-Latif atau Maha Lembut, di mana Allah memberikan nikmat dengan cara-cara yang lembut. Terkadang tanpa kita sadari, bahkan musibah pun sering menjadi jalan datangnya hidayah kepada kita. Pesan untuk kita, jadilah pribadi yang lembut dalam berbicara, bersikap, dan menasehati. Kemudian yang ketujuh adalah As-Sami' dan Al-Bashir, jadi Maha mendengar dan Maha melihat. Setiap bisikan hati, setiap doa lirik, setiap tangisan di malam hari, semuanya didengar oleh dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan untuk kita, perbanyak doa, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah membaca dan menghafalkannya. Jadi bukan hanya hafal lisan saja, tetapi juga hafal makna dan meresapinya dalam hati kita. Kemudian berdoa menggunakan Asmaul Husna. Misalnya contoh, Ya Razzaq, berikanlah aku rezeki yang halal dan berkah. Kemudian Ya Syafi', yaitu sembuhkanlah penyakit kami. Atau juga bisa contohnya Ya Hadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi sesuai dengan maksud dan hajat yang kita inginkan. Kemudian menjadikan Asmaul Husna sebagai pedoman akhlak. Jadi jika kita mengenal Allah Maha Pengampun, kita pun harus mudah memaafkan. Jika Allah Maha Penyantun, kita pun harus penyantun. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan atau nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Kemudian merenungkan Asmaul Husna saat menghadapi masalah. Saat gelisah, ingat Allah adalah Al-Mujib, jadi Maha mengabulkan doa. Kemudian saat merasa lemah, ingat Allah adalah Al-Qawi, yaitu Maha kuat. Kemudian saat bingung, ingat Allah adalah Al-Hakim, yaitu Maha bijaksana. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, memahami Al-Husna adalah salah satu bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya meningkatkan ilmu, tetapi juga meningkatkan akhlak,
memperhalus hati dan memperkuat keyakinan. Jadi marilah kita sama-sama memperbanyak zikir dan doa menggunakan Asmaul Husna. Semoga Allah mengisi hati kita dengan iman dan menjauhkan kita dari kemaksiatan, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam keluarga dan pekerjaan kita. Semoga kita diberi keselamatan baik dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbiyal sifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.